Dan di luar itu mungkin juga ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi datang ke Cina, Korea, Jepang ini cuma sebatas untuk kirim undangan, datang ke Presiden Xi Jinping sekadar untuk ngundang datang ke ke G20 gitu ya. Ya mungkin itu benar gitu. Mungkin memang itu yang tujuan utama dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika datang ke Rusia dan Cina. Mungkin memang cuma untuk sekedar untuk kirim undangan. Tapi ingat gitu ya, politik atau gaya orang-orang Solo itu selalu membereskan sesuatu sebelum pertemuan inti terjadi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua rencana yang masih belum jelas terlihat bentuknya, tapi kita yakin dan tahu bahwa rencana ini pasti baik untuk kita semua. Nah, cerita-cerita semacam itulah yang nampaknya sekarang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Karena ketika Pak Jokowi datang ke Cina, Jepang, dan Korea Selatan, yang menurut oposan itu sebatas untuk jalan-jalan keluarga, sebatas untuk habisin anggaran mumpung jadi presiden. Atau ada juga yang bilang bahwa Pak Jokowi datang ke Cina untuk bahas utang, untuk bahas soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya biarin aja lah, komentar-komentar oposan itu biasanya nggak ada gunanya. Jadi kita sebatas baca dan dengar untuk hiburan aja. Untuk kita tertawakan, karena bagi saya gitu ya, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Cina ini sama persis seperti kunjungan kerja Pak Jokowi ke Rusia gitu. Persis gitu. Pak Jokowi datang ke negara-negara yang punya pengaruh besar di dunia untuk melakukan sesuatu dan menggolkan sebuah rencana yang kita belum tahu ini apa, tapi nanti golnya pasti di G20 gitu. Karena ketika Pak Jokowi datang ke Rusia gitu ya, memang ngebahasnya soal krisis di Ukraina. Tapi kan secara politik gitu ya, yang paling penting biasanya tidak diucapkan dan tidak disampaikan di pers. Biasanya kan kayak gitu. Dan kalau kita ngelihat pernyataan Putin, itu kan jelas soal kerjasama hubungan ekonomi antara Rusia dan Indonesia. Dan bagi Indonesia gitu ya, Rusia ini penting. Dan kita juga akhirnya sadar mungkin hari ini betapa kuatnya sebuah negara bernama Rusia ini gitu. Ketika mereka mendapatkan banyak sekali sanksi internasional dari negara-negara Eropa dan Amerika gitu ya, mereka ini nggak goyah Rusia ini. Malah yang goyah adalah, yang krisis adalah Eropa dan Amerika. Maka ketika Pak Jokowi datang ke Rusia gitu ya, ini nampaknya ada sebuah rencana terkait hubungan kerja, ekonomi dan sebagainya, yang nanti mungkin akan sedikit mengubah sistem perekonomian dunia saat ini gitu, yang selama ini masih berkiblat kepada Amerika. Nah, ketika datang ke Cina kemarin gitu ya, ini saya nggak jelas apa maksud Pak Jokowi ketika datang ke Cina kemarin, tapi ada satu berita yang menurut saya ini adalah bagian dari bocoran rencana besar seorang Presiden Jokowi, yaitu ketika Pak Jokowi membahas soal komitmen Cina untuk menambah impor CPO dari Indonesia sebesar 1 juta ton. 1 juta ton. Saya pikir dikit ya. Kok cuma 1 juta ya? Tapi setelah saya coba cari tahu, ternyata Cina ini memang ngimpor dari Indonesia CPO-nya setiap tahun itu sekitar 1.100.000 ton per tahun gitu ya. Dan kemudian kalau ini naik menambah 1 juta ton lagi, itu artinya hampir 2 kali lipatnya gitu. Cina mengambil impor CPO dari Indonesia. Nah, pertanyaannya secara logika gitu ya, kalau Cina tiba-tiba menambah impornya dari Indonesia sebesar itu, langsung 1 juta ton gitu ya. Ini kan kita jadi bertanya-tanya, loh mau dibuat apa? Apakah Cina ingin memproduksi bahan-bahan di sana lalu kemudian yang barang jadi nanti kemudian diekspor ke global gitu, ke negara-negara lain? Atau ini adalah bagian dari upaya Cina untuk melepas ketergantungannya dari negara-negara lain yang selama ini menyuplai bahan-bahan seperti CPO ke Cina gitu. Karena kalau kita lihat datanya, Cina ini juga ngambil dari Malaysia hampir juga 1 juta ton per tahun. Nah, kalau kemudian dia nambah 1 juta ton lagi dari Indonesia gitu ya, ini kan besar sekali gitu. Apakah untuk menyetop impor dari Malaysia atau seperti apa? Tapi bagi saya begini, soal CPO ini memang sangat-sangat rumit dan menjadi permasalahan yang
apa namanya, menyedihkan sekaligus lucu di Indonesia, karena kita menjadi produsen CPO terbesar di dunia, tapi kemudian sempat langka soal minyak goreng dan kelimpungan soal harganya yang nggak terkendali. Padahal kita adalah produsen terbesar di dunia gitu. Dan hari ini, selama beberapa bulan sebelum ini gitu ya, gara-gara kebijakan Presiden Jokowi yang ngamuk soal apa namanya harga minyak goreng ini gitu ya, yang kemudian sempat menghentikan seluruh ekspor CPO ke luar negeri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri gitu ya, yang meskipun itu bukan kebijakan yang logis dan matematis gitu, karena kebutuhan kita itu cukup sedikit dibandingkan yang kita ekspor gitu. Tapi dari sini kita bisa melihat kemarahan seorang Presiden Jokowi gitu, bahwa dengan pelarangan ini kemudian banyak perusahaan-perusahaan juga jadinya kelimpungan gitu, yang nggak bisa ekspor, sementara gudangnya sudah penuh dengan kelapa sawit. Dan mereka jadi kebingungan gitu gara-gara kebijakan Presiden Jokowi sendiri gitu. Nah, selama beberapa bulan terakhir yang terkena dampak dari pelarangan CPO ini gitu ya, itu adalah petani kelapa sawit. Karena saya punya teman, ada juga penulis saya juga usahanya atau petani kelapa sawit gitu ya. Itu sempat juga mengeluh karena harganya sangat-sangat turun drastis. Bahkan di inbox di Instagram, Facebook, di WhatsApp, banyak sekali petani-petani sawit itu meminta saya untuk ngebahas soal ini. Tapi saya juga gak ngerti gitu. Ini solusinya kayak gimana, saya juga gak tahu gitu. Lawang saya bukan bagian dari pemerintah. Karena setelah saya pelajari kayaknya kok rumit sekali gitu. Maka ketika kelapa sawit di Indonesia harganya anjlok sampai Rp800 atau bahkan kurang dari itu di tingkat petani gitu ya. Itulah yang kemudian membuat banyak masyarakat di Kalimantan itu mengirimkan kelapa sawitnya ke Malaysia karena harganya sampai minimal 3.500 di sana. Dan ini diketahui oleh banyak orang, oleh bupati, gubernur, sampai menteri perdagangan tahu soal ini dan memaklumi. Ya biarin aja karena memang Malaysia harganya mahal gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini gitu ya, ini kan menyedihkan sekali. Negara kita kayak nggak punya kendali terhadap harga-harga yang ada di dalam negeri, di mana kita menjadi produsen CPO terbesar dunia gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengendalikan, karena yang bisa mengendalikan ternyata adalah Malaysia. Karena selama beberapa dekade Malaysia ini memang menjadi produsen CPO terbesar dunia sebelum kemudian disalib oleh Indonesia sejak tahun 2006 lalu gitu. Maka buat yang belum tahu, saya juga baru tahu gitu ya. Ternyata harga CPO ini dikendalikan oleh Bursa Malaysia Derivatif namanya gitu. Nah, dari mereka inilah kemudian ditentukan harganya menggunakan nilai mata uang ringgit Malaysia. Dan gara-gara ini meskipun kita sudah menjadi apa namanya produsen CPO terbesar dunia gitu, tetap saja soal harga masih tergantung Malaysia. Nah, dulu sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng seperti sekarang gitu ya, itu kan harga CPO-nya sempat naik tinggi kayak nggak terkendali. Makanya kemudian setelah itu minyak goreng di Indonesia juga naik tinggi sampai 20.000, 23.000 per liternya gitu. Nggak terkendali, padahal awalnya hanya sekitar di bawah 14.000 gitu. Nah, setelah itu Pak Jokowi kemudian marah dan menyetop. Ya sebelumnya sempat diatur agar 14.000, tapi kemudian terjadi kelangkaan di mana-mana karena perusahaan nggak mau jual minyak gorengnya karena bahan bakunya mahal, karena CPO-nya mahal dan sebagainya. Makanya kemudian Presiden marah dan menghentikan ekspor CPO untuk seluruh perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemarahan ini gitu ya, ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin bagi orang-orang pekerja petani sawit memang menjerit gitu. Karena mereka kemudian jadi terdampak langsung dari kebijakan ini, sehingga mereka nggak bisa jual kelapa sawitnya. Tapi kalau pilihannya antara masyarakat Indonesia atau petani sawit di Indonesia, maka Presiden Jokowi dalam hal ini nampaknya memilih untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dan memukul sedikit terkait kepada perusahaan kelapa sawit yang itu berdampak kepada petaninya gitu ya. Ya karena cuma itu pilihannya. Tapi ternyata sampai sekarang Pak Jokowi itu nggak tinggal diam. Kayaknya ada rencana besar yang sedang coba beliau siapkan terkait sistem dan skema harga CPO dunia ini gitu. Makanya kemudian ketika Pak Jokowi datang ke Cina, yang dibahas adalah soal ekspor apa namanya kelapa sawit ke Cina. Jadi setelah ini gitu ya, mungkin
ini mungkin, saya juga nggak tahu rencananya gitu ya. Mungkin Pak Jokowi sedang coba ingin mengubah sistem terkait harga CPO dunia. Karena Indonesia sudah menjadi negara dengan produsen CPO terbesar dunia sejak tahun 2006 gitu ya, sampai sekarang gitu. Dan terus naik produksinya dari 30 juta ton pada tahun 2016, sekarang sudah 55 juta ton setiap tahunnya gitu. Dan ini akan terus naik setelah ini gitu. Maka nampaknya ada alasan bagi Indonesia untuk menjadi kiblat dari harga CPO ini gitu. Nampaknya nanti ketika G20 di Bali, ini akan coba diusulkan agar harga CPO itu menggunakan rupiah, tidak lagi ringgit Malaysia atau dolar Amerika. Nah, kalau ini yang terjadi, mungkin kita bisa jadi lebih leluasa untuk mengontrol, mengendalikan supply dan pasokan dan harga-harga yang ada di petani, sehingga nanti mungkin yang akan terjadi adalah kebalikannya. Mungkin harga kelapa sawit di Malaysia jadi lebih murah dibandingkan di Indonesia. Mungkin juga akan petani Malaysia akan datang ke Indonesia untuk jual kelapa sawitnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi itu masih masih bayangan saya gitu ya. Karena nampaknya ketika Pak Jokowi datang ke Cina ini serius sekali membahas soal ekspor kelapa sawit ini atau CPO ini gitu. Karena yang sampai sekarang terjadi gitu. Masalah-masalah di kelapa sawit ini sangat-sangat rumit di Indonesia gitu ya. Ya karena semua pihak itu terlibat gitu ya. Ya nggak tahulah. Cerita ini udah panjang, udah sejak tahun 2006 gitu ya. Kenapa perusahaan-perusahaan sawit di Malaysia itu menguasai Indonesia, kenapa banyak tanah-tanah kita itu dikendalikan atau dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya gitu. Itu kan cerita yang sudah terlanjur terjadi gitu. Tapi dengan ini gitu ya, dengan fakta bahwa Indonesia sudah menjadi produsen sawit terbesar dunia, maka nampaknya kita punya alasan untuk mengajukan diri sebagai negara yang punya kendali terhadap nilai atau harga CPO dunia yang sekarang masih ada di Malaysia. Nah, kalau ini terjadi ya semoga ke depan petani sawit itu kita jadi lebih baik, lebih bagus nasibnya gitu ya. Dan kemudian kita juga tidak mengalami lagi cerita-cerita kelangkaan minyak goreng, harga minyak goreng yang melambung tinggi yang kemudian nggak terkendali dan sebagainya gitu ya. Ya semoga di masa depan itu tidak terjadi lagi, dan bagi siapapun presidennya nanti gitu ya, kalau ini bisa dilakukan dan digolkan di G20, Indonesia menjadi negara penentu harga CPO dunia, saya pikir ini akan menjadi sebuah legacy seorang Presiden Jokowi kepada Indonesia yang akan sangat-sangat dikenang selama-lamanya sampai kita bisa tetap mempertahankan status ini. Dan ini nampaknya secara manfaat bagi kita semua gitu ya, bagi petaninya, bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu akan sangat-sangat bermanfaat gitu. Dan di luar itu terkait bea atau pajak-pajak yang sekarang dikenakan oleh pemerintah terhadap kelapa sawit ini kan memang cukup mahal gitu ya. Itu Sri Mulyani sempat hari ini sampai Agustus, sampai akhir Agustus mendatang ini, beliau sebagai Menteri Keuangan membebaskan semua pajak itu dengan harapan semua stok kelapa sawit yang ada di perusahaan-perusahaan hari ini di Indonesia yang ada sekitar 40 perusahaan itu kemudian bisa segera mengeluarkan produknya gitu ya dengan harga yang bersaing di global. Karena per hari ini gitu ya, sebelum dibebaskannya pajak-pajak oleh pemerintah gitu ya, ternyata setelah saya lihat ada beberapa kebijakan pungutan kelapa sawit yang ini cukup besar. Ada namanya DPO, DMO, ada bea gitu, yang ini secara keseluruhan bisa mencapai $600 per ton. Padahal harganya itu hanya $1.100. Jadi artinya pajaknya itu hampir 50%-nya, hampir setengahnya. Dan inilah yang mungkin juga mengganggu sistem keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan semoga ini bisa dimanfaatkan sampai Agustus nanti, sehingga nantinya gitu ini kita bisa melihat apakah harga minyak sawit atau harga CPO dunia itu juga bisa kita goyahkan atau bisa kita coba kendalikan gitu. Karena ketika Pak Jokowi sempat menghentikan ekspor CPO ke luar negeri, itu harganya memang sempat jatuh dan kemudian kayak Indonesia itu sangat-sangat punya pengaruh terhadap CPO dunia, meskipun secara harga masih ditentukan oleh bursa Malaysia derivatif gitu ya. Dan di luar itu mungkin juga ada orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi datang ke Cina, Korea, Jepang ini cuma sebatas untuk kirim undangan, datang ke Presiden Xi Jinping sekadar untuk ngundang datang ke
ke G20 gitu ya. Ya mungkin itu benar gitu. Mungkin memang itu yang tujuan utama dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika datang ke Rusia dan Cina. Mungkin memang cuma sekedar untuk kirim undangan. Tapi ingat gitu ya, politik atau gaya orang-orang Solo itu selalu membereskan sesuatu sebelum pertemuan inti terjadi. Iya kan gitu ya. Jadi kan nanti kan mereka akan ketemu di G20 gitu ya untuk membahas banyak hal lah. Nah, hari ini Pak Jokowi datang lebih dulu ke Cina, datang ke Rusia untuk membereskan dulu agar supaya mereka sesuai dengan visi misi atau tujuan Indonesia. Ketika mereka sudah selesai, sudah oke dengan Pak Jokowi, sudah setuju dengan Putin misalkan, nanti ketika di G20 mereka tinggal oke-oke aja, nggak perlu lagi kita berdebat dan sebagainya. Nah, itulah yang nampaknya sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan terkait harga sawit dunia, harga CPO dunia ini mungkin hanya salah satu dari sekian banyak agenda yang coba digolkan dan diselesaikan oleh Presiden Jokowi untuk keseimbangan harga global di dunia terkait pangan dan sebagainya gitu. Dan selain itu, mungkin dengan G20 ini juga bisa membuat Presiden Jokowi meyakinkan Eropa bahwa ini nggak berdampak kok kepada lingkungan. Ini oke-oke aja kok selama kita bisa mengendalikannya. Karena selama ini kan kelapa sawit katanya berdampak buruk kepada lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Padahal ini masih sangat dibutuhkan oleh banyak negara sampai hari ini. Ya, semoga apapun itu yang coba sedang direncanakan oleh Presiden Jokowi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada Indonesia, kepada dunia gitu ya. Dan syukur-syukur nantinya gitu ya, kita juga mendapatkan dampaknya secara nyata dan langsung. Dan saya pikir itu semoga Pak Jokowi sukses dengan rencana-rencananya. Meskipun sampai sekarang saya juga nggak tahu dan nggak ngerti, tapi dalam pendapat saya, dalam feeling saya, ada rencana besar yang sedang dikerjakan. Begitulah kura-kura.